381 Bab 155, Terobosan ke tahap akhir jiwa baru lahir, metode visualisasi ilahi bermutasi, wujud Dharma gagak emas berkaki 38K Bab gabungan meminta suara bulanan, garis bawah 3. Penerjemah, 549.690.339. Pada saat ini, akhirnya tiba saatnya baginya untuk mengungkap rahasia metode visualisasi ilahi yang tercetak di dalam lautan kesadarannya. Dia memiliki metode visualisasi ilahi selama lebih dari setahun, hanya karena dia adalah Liang Seng, jika tidak, orang lain pasti sudah menyerah pada godaan untuk mengolahnya. Ini adalah metode visualisasi ilahi yang mungkin hanya dapat dipadatkan oleh ahli transformasi keilahian. Saat berikutnya, lautan kesadaran Liang Seng langsung berubah, dipenuhi dengan api ilahi yang menyala-nyala dan lautan api yang tak terbatas, seolah-olah seluruh ruang itu membakar gunung dan mendidihkan lautan. Dengan terungkapnya segel memori metode visualisasi ilahi oleh Liang Seng, pemandangan yang begitu menakjubkan tiba-tiba muncul di lautan kesadarannya. Sosok halus muncul di tengah-tengah semuanya, dan Liang Seng samar-samar merasakan dua kata, kekeringan. Pada saat ini, Liang Seng segera merasakan gelombang panas yang merusak tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan menghembuskan bola api putih panas. Sungai yang membara dan lautan yang mendidih. Api menguat. Tampaknya penggarap transformasi keilahian di masa lalu terampil dalam teknik atribut api, meninggalkan teknik visualisasi atribut api seperti itu. Sosok kekeringan itu samar-samar dan tidak dapat dirasakan sepenuhnya, tampak lebih seperti bola api penghancur dunia dengan api yang menyala-nyala. Saat berikutnya, ekspresi Liang Seng berubah, dia langsung menarik diri dari teknik visualisasi, dan kemudian menggelengkan kepalanya dengan agak ragu. Bukankah dikatakan bahwa selama kultivasi metode visualisasi ilahi, karena itu membekas ke dalam lautan kesadaran, indera keilahian seseorang akan sangat terkuras, memerlukan kultivasi berkala dan waktu yang cukup untuk pemulihan. Namun, Liang Seng saat ini masih penuh semangat, tanpa sedikit pun tanda kelelahan. Mungkinkah karena indera keilahiannya terlalu kuat sehingga menanamkan metode ilahi visualisasi kekeringan ini tidak dianggap sebagai konsumsi? Pada saat ini, Liang Seng tidak bisa menahan senyum saat dia melihat proyeksi lautan kesadaran di dantian atasnya. Jika demikian, lalu apa yang dia tunggu? Bagaimanapun, dia memiliki bakat kebodohan yang tidak bersalah. Untuk sepenuhnya menguasai metode ilahi visualisasi bergantung pada akumulasi waktu, dan dia tidak perlu khawatir tentang hambatan visualisasi yang ada. Awalnya, Liang Seng mengira ia perlu berkultivasi sebentar-sebentar untuk pemulihan, yang akan membuang-buang waktu. Namun, sekarang ia menyadari bahwa baginya, indera ketuhanan yang dikonsumsi oleh metode visualisasi ketuhanan ini hanyalah setetes air di lautan. Jika demikian halnya, lalu apa yang ia tunggu? Dalam keadaan seperti itu, Liang Seng tentu saja tidak akan ragu. Pada saat berikutnya, di dalam lautan kesadarannya, terjadi lagi pembakaran sungai dan pendidihan lautan, dan bahkan langit dan bumi berubah warna di tengah kobaran api yang ganas. 1 bulan kemudian, di lautan kesadaran Liang Seng, sosok kekeringan tiba-tiba menjadi agak padat, diikuti oleh cahaya keemasan yang cemerlang sebelum akhirnya berubah menjadi bola api yang mengembun di langit di atas lautan kesadarannya. Apakah berhasil? Pada saat ini, Liang Seng tidak dapat menahan rasa gembira saat ia melihat jejak bola api yang tiba-tiba terbentuk yang terukir di lautan spiritualnya. Namun, pada saat berikutnya, sebuah pikiran terlintas di benak Liang Seng. Tubuhnya tiba-tiba merasakan gelombang panas menyerangnya, membuatnya tampak seolah-olah ia bersinar di tengah kobaran api. Sepertinya dia terbakar oleh kobaran api, tetapi Liang Seng sama sekali tidak merasakan apapun saat ini. Teknik visualisasi api kekeringan berhasil. Ternyata master teknik visualisasi ilahi itu paling ahli dalam metode serangan atribut api, yang akhirnya memadatkan teknik visualisasi kekeringan. Saat ini, Liang Seng sangat gembira. Mulai sekarang, saat menghadapi serangan atribut api, dia akan memiliki kekebalan sebagian. Artinya, teknik atribut api yang lebih lemah mungkin tidak berpengaruh padanya sama sekali. Di sisi lain, teknik atribut apinya akan langsung ditingkatkan, seperti teknik bola api biasa, yang kekuatannya tak tertandingi di alam yang sama. Hal yang paling menakutkan adalah dia sekarang memiliki kemampuan ilahi tambahan dalam pikirannya. Setelah mengolah teknik visualisasi, dia bisa mendapatkan kemampuan ilahi yang terkait dengannya. Tentu saja,
Jika orang lain mengolah teknik visualisasi ilahi, mereka pasti perlu menerobos hambatan untuk mendapatkan kemampuan ilahi yang tercetak di dalamnya. Kemampuan ini dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi dan didorong oleh indera ilahi, dilepaskan hampir seketika, dengan efek yang sangat kuat. Ini disebut kemampuan ilahi. Kemampuan ilahi Liang Seng sederhana dan lugas. Tanah tandus 1000 mil. Kemampuan ilahi ini adalah kemampuan ilahi berbasis kelompok. Di bawah kemampuan ini, selama kekuatan indera ilahi Liang Seng di dalam dirinya secara teoritis tidak padam, kemampuan ilahi tanah tandus 1000 mil miliknya tidak akan pernah padam. Bisa dikatakan sangat mengerikan. Tepat saat Liang Seng sangat gembira, sebuah wawasan tiba-tiba melintas di benaknya. Pada saat ini, di dalam lautan kesadarannya, sebuah jejak api melayang di atas laut. Penampakan ini sangat mirip dengan matahari yang cemerlang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya karena meskipun jejak api ini tak tertandingi dalam kekuatan, itu pada akhirnya tetap tidak signifikan dibandingkan dengan matahari. Namun, esensi dari teknik visualisasi ilahi juga merupakan metode kultivasi. Setelah jejak berhasil terukir di lautan kesadaran, itu sudah akan berada pada tingkat pencapaian agung. Kekuatan kemampuan ilahi di bawah teknik visualisasi ilahi hanya ditentukan oleh jumlah dan kekuatan indera ilahi seseorang di dalam. Batas atas hampir mencapai puncaknya. Tetapi situasi ini hanya berlaku untuk orang lain. Liang Seng sendiri memiliki bakat kebodohan yang tidak bersalah. Di bawah bakat kebodohan yang tidak bersalah, tidak ada hambatan dalam kultivasi semua hukum di dunia. Sama seperti teknik kultivasi rentang hidup, ketika teknik itu menembus batasnya di tangan Liang Seng, ia memperoleh penampakan keabadian. Jadi, ketika ia membayangkan jejak api dalam benaknya sebagai matahari, ide ini langsung mengaduk lautan kesadarannya seperti menuangkan air ke dalam panci minyak yang menyebabkannya mendidih. Pada saat ini, Liang Seng tidak bisa menahan rasa takut. Namun, kemampuannya untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan membuatnya akhirnya memilih untuk tetap tenang dan memperhatikan perubahannya. Pada saat ini, lautan kesadaran Liang Seng tercermin dalam dantian atasnya, terhubung dengan kekuatan indera ilahinya, dan memberikan pasokan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya ke jejak api. Pada saat ini, bahkan tubuh fisik Liang Seng tampak diselimuti oleh api, darahnya mendidih. Namun, api itu terasa seolah-olah tidak ada, tanpa rasa terbakar sama sekali. Di dalam lautan kesadarannya, tanda api mulai meluas di bawah irigasi indera ilahi, dan tidak lama kemudian mencapai batasnya dan meledak dengan ledakan gemuruh. Pada saat ini, lautan kesadaran Liang Seng seperti terciptanya era baru, dan kemudian kicauan burung bergema di seluruh lautan kesadarannya. Namun, pada saat ini, Liang Seng mencoba bergerak tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa. Dia merasa pusing karena seluruh kesadarannya tampak mengambang. Di bawah teknik kultivasi kuno, pada tahap awal setelah memurnikan roh dari Qi, tubuhnya dan roh primordial adalah satu. Roh primordialnya tidak dapat terpisah dari tubuh fisiknya. Tetapi pada saat ini, Liang Seng merasakan kesadarannya terpisah dari tubuhnya. Ia merasa seperti pengamat, menyaksikan dengan tak berdaya saat seluruh tubuhnya meledak dengan mana, lalu bergabung dengan energi ilahi dan memasuki lautan kesadarannya. Semua kekuatan ini melonjak ke titik cahaya yang meledak di lautan kesadaran, yaitu penanda api visualisasi yang sebelumnya. Selesai, Liang Seng mendesah tanpa sadar. Tindakan perlindungan yang telah ia atur tidak dapat menahan keributan seperti itu. Namun, ia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri saat ini. Semua kekuatan di tubuhnya terus-menerus disalurkan ke lautan kesadaran, menyediakan energi untuk penanda api visualisasi. Apa yang harus dilakukan sekarang? Dengan sisa kekuatan indera ilahinya, Liang Seng langsung menjelajahi dunia luar, dan hasilnya membuatnya mendesah lega. Ia berpikir bahwa keributan yang tiba-tiba ini akan menarik perhatian semua master di kota abadi. Ia bahkan telah bersiap untuk melarikan diri segera setelah ia mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak. Namun kenyataan di luar dugaan Liang Seng, memang ada keributan besar di dunia luar, tetapi tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. Atau mungkin, memang ada suasana gelisah di kota Fana, dan mata semua orang memang tertuju ke arah rumah keluarga Chen. Rumah keluarga Chen sebenarnya sangat sunyi saat ini. Dia pikir rumah itu akan terganggu oleh keributannya, tetapi keributan itu tidak terjadi di tempat dia menyendiri, melainkan di langit. Di langit di atas kota abadi, semburan api yang kuat muncul,
tergantung di langit seperti matahari yang agung. Tetapi bagaimana mungkin ada matahari yang agung di malam hari? Ketika anomali itu terjadi, utusan kiri dan kanan muncul langsung di udara tidak jauh dari rumah keluarga Chen. Mereka menatap matahari aneh yang tiba-tiba muncul, merasa tidak yakin di dalam hati. Mereka tampaknya tidak jauh dari matahari agung itu, tetapi dalam jarak yang begitu dekat, tidak ada sensasi terbakar yang seharusnya dirasakan. Tidak ada rasa perasaan ini sama sekali. Angin jernih dan bulan cerah tampak lebih serius saat mereka melihat ini. Namun, mereka tidak berbicara. Mereka saling bertukar pandang dan bertindak secara bersamaan. Dalam sekejap, semua yang ada dalam jarak 1000 mil diam. Dua spiritualis transformasi keilahian, utusan kiri dan kanan, bertindak secara bersamaan. Dalam jarak 1000 mil dari kota abadi, selain dari rumah tuan kota yang tidak ada gerakan, semua yang lain menjadi gelap. Juga di atas rumah keluarga Chen, tampaknya telah terbelah. Tidak peduli bagaimana seseorang mencoba menyelidiki dengan indera keilahian mereka, mereka tidak dapat melihat keadaan ratusan mil di sekitar rumah keluarga Chen. Apa yang telah terjadi? Semua orang memiliki pertanyaan ini, sementara master jiwa baru lahir yang berpengalaman tidak dapat mempercayainya. Apakah spiritualis transformasi keilahian mengumpulkan metode visualisasi ilahi? Siapa yang mengira bahwa hari ini akan ada spiritualis transformasi keilahian yang tersembunyi, tiba-tiba membentuk metode visualisasi ilahi, dan pemandangan yang begitu megah, sebanding dengan datangnya matahari agung, yang jarang terlihat dalam jutaan tahun. Spiritualis transformasi keilahian yang tersembunyi di kota abadi umur panjang manakah yang mungkin? Utusan kiri dan kanan bahkan mungkin tidak memiliki kekuatan seperti itu. Sudah diketahui bahwa kekuatan metode visualisasi ilahi yang dipadatkan oleh ahli transformasi keilahian yang berbeda bervariasi karena kekuatan mereka yang berbeda. Namun sekarang, mengumpulkan pemandangan matahari agung yang mengerikan untuk metode visualisasi ilahi tidak pernah terdengar, jarang terlihat. Pada saat ini, angin jernih dan bulan cerah menyaksikan matahari agung di langit, ekspresi mereka tanpa sadar menjadi serius. Bahkan mereka tahu bahwa ketika mereka mencapai titik pengumpulan metode visualisasi ilahi, mereka tidak akan dapat membuat keributan sebesar itu. Siapa pihak lain? Pada saat ini, mereka hanya menghormati yang kuat di hati mereka. Oleh karena itu, ketika pihak lain mengumpulkan metode visualisasi ilahi, itu berarti pihak lain tidak memiliki banyak sisa umur. Kalau tidak, mengapa pihak lain melakukan ini? Namun, pikiran di hati mereka diikuti oleh keserakahan. Metode visualisasi ilahi yang begitu kuat, jika mereka bisa mendapatkannya, kekuatan mereka mungkin akan meningkat pesat. Menguasai angin cerah, bulan cerah, saat waktunya tiba, akan mudah saat itu. Situasi seimbang utusan kiri dan kanan kota abadi selama ribuan tahun akan hancur seketika. Karena mereka langsung menutup area ini sekarang, mereka tidak ingin orang lain mengganggu mereka. Mereka tidak bertindak setelahnya, tetapi hanya diam-diam menyaksikan matahari agung mengembun di langit. Tiba-tiba, kicauan burung muncul. Wajah angin cerah dan bulan cerah sekali lagi berubah drastis. Apakah ada lebih banyak perubahan? Dengan suara kicauan burung itu, matahari agung yang menyala-nyala di depan mereka tiba-tiba berubah menjadi burung raksasa berkaki 3 yang mendominasi. Cahaya keemasannya berkedip-kedip, dan itu mendominasi, tetapi tampaknya masih muncul dalam kehampaan, tidak menimbulkan sensasi dalam kenyataan. Tetapi angin cerah dan bulan cerah tahu bahwa itu adalah tahap akhir dari orang kuat yang tidak disebutkan namanya yang mengumpulkan metode ilahi visualisasi. Jika pihak lain berhasil, pemandangan saat ini akan diproyeksikan dari ketiadaan menjadi kenyataan, dan burung raksasa berkaki 3 ini juga memiliki namanya. Burung gagak emas matahari besar. Ini adalah fenomena yang sangat mengerikan, mungkin jarang terlihat dalam ratusan ribu tahun. Mungkinkah senior itu berada di tahap akhir transformasi keilahian atau bahkan lebih? Atau, di atas transformasi keilahian? Mereka tidak berani membayangkan lebih jauh karena di kota abadi panjang umur, hanya ada satu di atas alam transformasi keilahian, dan itu adalah tuan kota Zhen Yuan. Namun, situasi di hadapan mereka sekarang, bahkan dari kejauhan, membuat hati keduanya bergetar. Bagaimana mungkin orang yang begitu kuat tidak membuat nama untuk diri mereka sendiri sebelumnya? Tepat ketika keduanya bingung, tiba-tiba terdengar teriakan burung lain di langit. Kali ini, teriakan itu bergema di seluruh kota abadi. Pembatasan pada angin jernih dan bulan cerah langsung hancur oleh teriakan itu,
dan gagak emas berkaki 3 muncul, tidak meninggalkan jejak cahaya bintang di langit malam saat ini. Di langit, hanya gagak emas matahari agung yang berkuasa. Semua orang melihat ke langit, dan angin jernih dan bulan cerah di udara menjadi latar belakang belaka. Metode ilahi tervisualisasi yang misterius dan fenomena yang dihasilkan mungkin tidak pernah terlihat oleh para kultivator kota abadi saat ini. Rumah Tuan Kota, Su Jintian, manajer Tuan Kota, yang sebelumnya memimpin Liang Sheng dan Bright Moon ke tanah rahasia, juga menyipitkan mata ke langit, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Namun, Tuan Kota Zhen Yuan masih dalam kultivasi tertutup saat ini. Dia tidak muncul dalam keadaan seperti itu, yang berarti dia pasti telah memperoleh sesuatu selama kultivasinya, jika tidak, dia tidak akan absen. Namun, ini, pada gilirannya mungkin bukan hal yang baik. Memikirkan hal ini, dia diam-diam menggerakkan jari-jarinya, seolah-olah mengirimkan sinyal. Su Jintian kemudian terus tinggal di rumah Tuan Kota, tampaknya tidak peduli dengan fenomena gagak emas matahari besar di langit. Pada saat ini, suara burung di langit menjadi semakin melengking, dan gagak emas berkaki 3 yang awalnya tidak berwujud menyebabkan suhu tiba-tiba naik dalam jarak beberapa ratus mil. Seketika, para kultivator di bawah alam inti emas merasakan gelombang panas melonjak ke dalam tubuh mereka, dan mereka yang berdiri lebih dekat bahkan terbakar, langsung berubah menjadi bola api, tanpa suara. Mundur, Clearwind dan Bright Moon segera mengambil tindakan pada saat ini, karena takut akan kerugian yang lebih besar. Meskipun keduanya saling bersaing, mereka pernah dikenal sebagai kebanggaan ganda yang tak tertandingi dan memiliki pemahaman diam-diam. Saat keduanya mengambil tindakan bersama, penghalang yang menutupi lebih dari separuh kota abadi langsung muncul di udara, menghalangi gelombang panas yang miring. Metode visualisasi ilahi gagak emas matahari agung ini tampaknya berhasil. Mengendalikan gelombang panas, utusan kiri dan kanan menatap dengan tak tergoyahkan ke pemandangan di depan mereka. Menunggu saat metode ilahi tervisualisasi berhasil, mereka akan bergegas ke lokasi di mana teknik visualisasi jatuh. Mereka ingin mendapatkan teknik visualisasi ini dan melihat siapa yang ada di baliknya. Jika mereka dapat mempersembahkan metode ilahi visualisasi ini kepada Tuan Kota, itu pasti akan menjadi pahala yang besar. Lebih jauh lagi, jika mereka dapat mempraktikkan teknik visualisasi seperti itu, kekuatan pertempuran mereka akan meningkat pesat, dan angin cerah bulan cerah tidak akan memiliki hak untuk berdiri setara dengan mereka. Namun, pada saat ini, ekspresi keduanya berubah sekali lagi. Selama bertahun-tahun hidup mereka, mereka tidak pernah mengalami pasang surut emosi seperti itu. Kondensasi benar-benar gagal. Pada saat ini, gagak emas berkaki 3 tiba-tiba menjerit, dan kemudian tampaknya menghancurkan dirinya sendiri, berubah menjadi hujan api, jatuh seketika. Penghalang dari sebelumnya langsung hancur. Angin cerah dan bulan cerah segera melangkah untuk menghentikannya, tetapi saat berikutnya, mereka mundur, karena mereka tidak dapat menahan diri. Bahkan jika mereka bisa menahan diri, mereka harus membayar harga yang mahal. Bagaimana mungkin mereka bisa menghalangi bencana yang begitu mengerikan bagi para kultivator kota abadi? Kota abadi tidak akan pernah kekurangan orang. Pada saat berikutnya, tepat ketika wilayah di bawah kota langit tampaknya akan ditelan oleh lautan api, dan banyak kultivator akan dimusnahkan olehnya, sebuah desahan tiba-tiba terdengar. Daois yang malang kalah dalam satu gerakan, surga tidak membantuku. Tidak seorang pun tahu arah pasti suara ini, hanya merasa bahwa suara itu terdengar tepat di telinga mereka. Pada saat ini, para kultivator yang sebelumnya tidak bergerak dan menunggu kematian di bawah lautan api mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bergerak. Mereka langsung melarikan diri ke kejauhan. Saat berikutnya, kekuatan ganas lainnya tiba-tiba muncul di udara, nyaris menghentikan sebagian besar api, mencegah tragedi terjadi. Karena kondensasi telah gagal, kalian semua binasa bersamaku. Pada saat berikutnya, kecuali beberapa hujan api yang tersebar jatuh, lautan api di langit menghilang, dan seluruh langit menjadi tenang kembali. Suara dari sebelumnya tidak muncul lagi. Senior, Clearwind dan Bright Moon segera bereaksi, mereka menyapa orang misterius itu, tetapi tidak ada tanggapan dari orang misterius itu lagi. City Lord Mansion, wajah Su Jintian penuh dengan keheranan. Anehnya, ada ahli yang begitu kuat di dalam kota abadi. Mengapa mereka tidak muncul sebelumnya? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa pikiran para Great Might, yang berada di atas transformasi keilahian, terlalu tidak terduga.
Mungkin mereka menyukai ketenangan terpencil semacam ini. Saat itu, sebuah suara sedih tiba-tiba muncul di bawah kota abadi. Surga, mengapa Anda memperlakukan keluarga Chen-ku seperti ini? Kejahatan apa yang telah dilakukan keluarga Chen-ku? Hah! Clearwind dan Bright Moon mendengar suara itu, segera melihat ke bawah dengan ekspresi yang agak aneh di wajah mereka karena rumah keluarga Chen telah hilang lagi. Rumah keluarga Chen sayangnya dilanda hujan api yang tersebar, dan yang lebih tragis adalah bahwa hanya Qi Chen Kuan yang masih ada di sana. Semua murid keluarga Chen lainnya terkubur dalam hujan api, mati dan hilang. Apakah Chen Kuan dimusnahkan? Clearwind tidak bisa tidak bertanya-tanya pada saat ini, nasib macam apa yang dialami Chen Kuan. Tetapi karena itu adalah keadaan yang sangat buruk, Clearwind tidak ingin mendekati Chen Kuan pada saat itu. Namun, Bright Moon merasa cukup segar pada saat itu. Sebelumnya, wajahnya telah ditunjukkan, tetapi sekarang dia bisa melampiaskan amarahnya. Teman King Feng, mengapa kau tidak pergi dan menghibur bawahanmu? Mendengar ini, Clearwind tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Chen Kuan telah menderita satu tragedi demi tragedi, yang kini menyebabkan kehancuran keluarganya. Hartanya baru saja habis. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia begitu tidak beruntung? Terlebih lagi, Clearwind sendiri tidak ingin menyentuh Chen Kuan saat ini, karena dia adalah ahli transformasi keilahian dan juga takut tertular nasib buruk. Jadi Clearwind segera membuat alasan, tersenyum dan berkata, lebih baik kita temukan ahli misterius itu terlebih dahulu. Bahkan jika dia memblokir serangan balik dari metode visualisasi ilahi yang kental dengan tubuhnya, kemungkinan besar dia sudah binasa sekarang. Tapi kita harus menemukan sisa-sisa orang itu. Kalau tidak, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada Tuan Kota saat dia bertanya? Lagi pula, kau masih bertanggung jawab atas urusan internal. Bright Moon mendengar ini dan tentu saja berhenti menertawakan Clearwind karena menemukan ahli anonim itu memang prioritas utama. Meskipun Clearwind tidak ingin berurusan dengan Chen Kuan, saat ini, dia memikirkannya dan kemudian mengirim pesan ke Departemen Kebersihan. Lagi pula, dengan pukulan sebesar itu, jika Chen Kuan melakukan sesuatu yang buruk karena putus asa, situasinya akan benar-benar mengerikan. Pada saat Huang Qiang dari Departemen Kebersihan tiba bersama bawahannya, Liang Sheng sedang duduk di reruntuhan dengan ekspresi kosong, sama sekali tidak mendekati sikap seorang master jiwa baru lahir. Huang Qiang melangkah maju dan berbicara dengan hati-hati. Komandan, biarkan aku sendiri. Aku baik-baik saja. Kalian semua pergi. Jangan khawatirkan aku. Mendengar Chen Kuan mengatakan ini, Huang Qiang dan yang lainnya saling bertukar pandang, tidak berani mengatakan lebih banyak atau mengganggunya, dan dengan hati-hati mundur beberapa ratus meter jauhnya. Kapten, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu, pada saat ini Liang Sheng tampak patah hati, tetapi sebenarnya, dia dipenuhi dengan kegembiraan karena, setelah ini, sebab dan akibat keluarga Chen Kuan-nya hilang. Sejak saat itu, dia akan sendirian dan tanpa kekhawatiran, yang tentu saja merupakan perayaan. Awalnya, kondensasi metode ilahi visualisasi gagak emas matahari agung tidak gagal sama sekali. Hanya saja Liang Sheng tiba-tiba mengubah rencananya karena keinginannya dan mementaskan drama besar yang berlangsung selama setahun penuh. Dia melakukan ini agar keluarga Chen terbunuh dalam bencana itu, jadi dia tidak lagi memiliki kekhawatiran atau sebab dan akibat. Adapun lautan kesadaran di dalam dirinya, pada saat ini, di atas langit, tanda gagak emas berkaki tiga yang sombong sedang berkeliaran dengan gembira. Metode ilahi visualisasi gagak emas berkaki tiga telah berhasil. Kota abadi. Saat ini, kota langit masih dalam kekacauan. Baik rumah urusan luar negeri yang dipimpin oleh utusan kiri dan kantor urusan dalam negeri yang dipimpin oleh utusan kanan, termasuk Departemen Kebersihan atau Departemen Pabrik bawahan mereka, semuanya dengan panik mencari di sekitar rumah keluarga Chen dalam jarak beberapa ratus mil. Mereka mencari keberadaan ahli transformasi keilahian yang misterius itu, bahkan utusan kiri dan kanan King Feng dan Ming Yue tetap waspada, takut mereka mungkin meleset dari sasaran. Mungkin karena kegagalan dalam memadatkan metode visualisasi ilahi, orang itu mungkin telah binasa, tetapi mereka juga bisa bertahan di napas terakhir mereka. Terlepas dari apakah orang itu masih hidup atau tidak, mereka sangat berharga bagi mereka. Bagaimanapun, seorang kultivator yang mencapai alam transformasi keilahian dianggap sangat beruntung. Siapa yang bisa menebak kesempatan macam apa yang mungkin ditinggalkan orang itu?
Fenomena gagak emas matahari agung, dikatakan sebagai metode visualisasi ilahi yang hanya dipadatkan oleh mereka yang berada di alam transformasi keilahian akhir atau bahkan lebih tinggi, mustahil bagi utusan kiri dan kanan untuk tidak menginginkannya. Keduanya adalah ahli transformasi keilahian, tetapi tidak memiliki keyakinan dalam mencapai prestasi seperti itu. Dalam pencarian yang panik ini, pertempuran kecil pecah. Karena kebetulan yang menguntungkan, tim pencari dari City Lord Mansion menemukan jejak gereja semua makhluk di dalam kota abadi. Ada saat kekacauan, tetapi pertempuran segera mereda, hanya menyisakan pengejaran oleh City Lord's Mansion. Kota abadi agak kacau sekarang, tetapi tidak ada hubungannya dengan Liang Seng. Pada saat ini, panel datanya mengalami perubahan lain. Dia akhirnya mendapatkan kemampuan ilahi penyelamat hidup tambahan. Nama, Liang Seng. Usia, 1054. Bakat, kebodohan yang tidak bersalah kelas atas. Teknik, teknik misterius primordial, lapisan keempat kitab suci keabadian yang menaikkan, lapisan ke-17 20 teknik pemeliharaan kesehatan, lapisan ke-23 teknik 7 anak panah berkepala paku kutukan teknik visualisasi gagak emas matahari agung kemampuan ilahi. Alam, memurnikan roh dari Ki, tahap akhir jiwa yang baru lahir. Masa hidup, 41.272. Meskipun lautan kesadaran di dalam Liang Seng belum mengalami perubahan substansial apapun saat ini, namun tanpa terasa dipenuhi dengan kekuatan yang membara. Jika terjadi pergulatan antara indera ilahi yang sama-sama seimbang, indera ilahinya akan memberikan efek yang membakar, yang secara signifikan meningkatkan daya mematikannya. Hanya, kebodohan tak berdosa, bawaannya yang memungkinkan teknik visualisasi Liang Seng berevolusi dari kekeringan menjadi gagak emas matahari agung. Dengan kata lain, di antara para kultivator di alam yang sama, teknik visualisasi ilahinya mendekati tak terkalahkan, dengan dominasi gagak emas matahari agung yang berkuasa, mampu merebus lautan dan membakar sungai. Tentu saja, ini adalah hasil yang normal. Tanpa efek tak terkalahkan dari metode visualisasi ilahi gagak emas matahari agung ini, baik King Feng maupun Ming Yue, utusan kiri dan kanan, tidak akan secara tidak sadar berpikir bahwa kultivator yang memulai metode visualisasi ini setidaknya lebih kuat dari mereka. Orang itu mungkin telah menembus transformasi keilahian. Oleh karena itu, tidak seorang pun di kota abadi akan curiga bahwa orang yang menyebabkan fenomena ini adalah Liang Seng. Pada saat ini, Liang Seng sedang berlutut di reruntuhan rumah keluarga Chen, wajahnya masih menunjukkan kesedihan yang tak tertahankan. Dia menatap reruntuhan rumah keluarga Chen, berduka seolah-olah hatinya bisa mati. Tentu saja, tidak ada yang tahu kegembiraan luar biasa di dalam hatinya. Mulai sekarang, tidak akan ada sebab dan akibat di kota abadi. Siapa yang bisa mengikatnya? Terlebih lagi, dengan kecelakaan tak terduga yang terjadi, karena keluarganya telah dimusnahkan, jika dia patah semangat dan menyerah, mungkin tidak ada yang peduli, bukan? Tentu saja, dia tetap harus bertindak dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Chen dengan nama samaran Chen Kuan. Kalian semua berhati-hati dalam perjalanan kalian. Kota abadi ditakdirkan untuk menghabiskan malam tanpa tidur. Sayangnya, semua gerakan dari City Lord Mansion sia-sia. Siapa yang bisa meramalkan bahwa fenomena seperti itu disebabkan oleh seorang kultivator dengan penampilan Middle Nas Chen Soul Stage? Meskipun mereka tidak menemukan pelakunya, King Feng dan Ming Yue, utusan kiri dan kanan, tidak menunjukkan keputusasaan. Karena tidak ada dari mereka yang menemukan siapapun, itu bisa dianggap jalan buntu. Apakah ada yang perlu diributkan? Terlebih lagi, City Lord Mansion belum menunjukkan respons apapun hingga saat ini, yang menunjukkan bahwa City Lord belum muncul. Ini juga menyiratkan bahwa pelaku fenomena gagak emas matahari besar tidak memiliki keterlibatan signifikan dengan kota abadi dan tidak memengaruhi tata letak keseluruhan kota abadi panjang umur. Kalau tidak, Tuan Kota Zhen Yuan akan muncul pada saat pertama kejadian. Tidak akan setenang sekarang. Sederhananya, bahkan dengan insiden yang menegangkan seperti itu, semua yang ada di kota abadi panjang umur berada dalam kendali Tuan Kota Zhen Yuan. Sulit untuk mengatakan apakah kultivator misterius itu sudah sesuai dengan harapan Tuan Kota. Bukan hanya mereka yang berpikir demikian, tetapi semua orang di kota abadi juga menyampaikan perasaan mereka, bahkan Sutua, manajer istana Tuan Kota, saat ini juga memiliki ide yang sama. Namun, Sutua menghela napas lega saat fajar menyingsing,
lega karena hanya masalah kecil yang terungkap tadi malam tanpa merusak esensinya. Memikirkan hal ini, dia meninggalkan kamarnya, sikapnya dengan cepat kembali tenang seperti biasanya. Dia kemudian mulai memerintahkan para pelayan istana Tuan Kota untuk terus melaksanakan tugas mereka seperti biasa. Aku bertanya-tanya kapan kota abadi akhirnya akan menyaksikan beberapa perubahan nyata. Paviliun Lembah Dao, Komandan, jangan minum lagi. Pada saat ini, Huang Qiang melihat Liang Seng meneguk anggur, merasa agak tidak berdaya. Tepat 10 hari sejak fenomena gagak emas matahari besar, Liang Seng telah menghabiskan 7 hari pertama untuk menyelesaikan urusan keluarga Chen, akhirnya mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada anggota keluarga Chen. Yang lain mengira semuanya sudah berakhir. Siapa yang tahu bahwa Chen Kuan saat ini hampir tidak mirip dengan wakil komandan Departemen Kebersihan. Sekarang dia benar-benar pemabuk. Huang Qiang, kamu datang tepat waktu, ayo, duduk dan bergabunglah denganku untuk minum. Huang Qiang awalnya ingin membujuknya untuk tidak minum, tetapi Liang Seng, dengan seringai mabuk, menariknya. Tidak menghiraukan kata-katanya, Huang Qiang hanya bisa menunjukkan ekspresi tak berdaya. Siapa yang dapat membayangkan bahwa Chen Kuan, yang berani menyinggung utusan kanan Luo Mingyue sebelumnya, sekarang telah jatuh begitu dalam. Komandan, kami memiliki misi hari ini dan tidak bisa minum. Kemarin kami menerima tip dari Departemen Investigasi Biro Urusan Internal, dan mereka telah menemukan petunjuk tentang gereja. Semua makhluk, bukankah kau mengatakan ingin membalas dendam untuk para pengikut keluarga Chen? Ini adalah kesempatanmu. Ayo kita selidiki sekarang dan musnahkan musuh dalam satu gerakan. Namun, Liang Seng tetap tidak responsif, bergumam, untuk apa repot-repot tentang semua itu, ayo, minum bersamaku. Sebagai seorang raja sejati tahap jiwa baru lahir tengah, pada saat ini, dia tidak menggunakan kekuatan spiritualnya di dalam tubuhnya untuk melarutkan anggur spiritual. Hal ini membuatnya tampak mabuk, dan Huang Qiang tidak dapat menahan rasa kesalnya karena kurangnya ambisinya. Namun, hal ini dapat dipahami. Bagaimanapun, pukulan itu terlalu hebat. Jika sekarang Huang Qiang, jika keluarganya dimusnahkan dan hanya dia yang tersisa, dia mungkin juga akan merasa lesu untuk sementara waktu. Melihat Liang Seng, yang begitu mabuk hingga tidak tahu di mana dia berada, Huang Qiang hanya dapat menghela napas dan untuk sementara menyerah dalam usahanya membujuknya. Dia berbalik dan meninggalkan paviliun Lembah Dao. Jalan kultivasinya penuh dengan pasang surut. Huang Qiang tidak yakin apakah dia dapat menembus tahap jiwa baru lahir tengah karena masa hidupnya hampir habis, hanya tersisa 1000 tahun. Namun, Chen Kuan berbeda dengannya, dengan masa hidup yang tersisa hampir 2000 tahun. Dia masih memiliki harapan untuk menembus tahap akhir jiwa baru lahir. Bahkan tahap transformasi keilahian dapat dicapainya. Namun sekarang, wakil Kapten Chen Kuan telah lama kehilangan semangat dan semangatnya sebelumnya. Yang bisa dikatakan hanyalah bahwa dunia memaksa orang untuk menyerah, membuat mereka tak berdaya. Saat Huang Qiang pergi, Liang Seng, yang masih minum, memiliki kilatan kecerahan di matanya. Di kota abadi, siapa yang akan memiliki lebih banyak pengalaman menjadi pemboros daripada dia? Pada awalnya, dia adalah pewaris sah keluarganya. Tetapi pada akhirnya, bukankah benar bahwa dia bertahan lebih lama dari semua orang dan dibiarkan benar-benar tanpa beban di dunia? Agaknya, sekarang, rumor yang sengaja dia sebarkan secara tersamar saat pergi keluar telah sampai ke semua orang di kota abadi. Ini bisa menjelaskan mengapa dia menyerah pada dirinya sendiri. Setelah itu, Liang Seng menghitung rencananya untuk beberapa hari ke depan. Melihat tidak ada masalah, dia sekali lagi dengan samar mengangkat gelasnya ke bulan. Wakil Komandan Departemen Kebersihan, Chen Kuan, telah menjadi pemabuk total. Rumah utusan kiri. Setelah mendengar laporan bawahannya, King Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bagaimana mungkin Chen Kuan begitu tidak berguna? Bukankah dia hanya keturunan junior dari garis keturunan keluarga? Jika dia masih hidup, keluarga Chen masih ada. Mengapa dia harus seperti ini? Pada saat ini, seseorang yang berdiri di bawah berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan untuk berbicara karena takut dimarahi jika utusan kiri mengetahui bahwa dia sengaja menyembunyikan sesuatu. Dengan pemikiran itu, dia berdiri dan melaporkan dengan lembut, "Utusan kiri,
saya baru-baru ini mendengar beberapa berita bahwa sepertinya wakil Kapten Chen Kuan telah memutuskan meridian esensinya untuk menerobos alam raja sejati jiwa baru lahir, mencari kesempurnaan untuk dirinya sendiri, membuat tubuhnya tanpa cacat. Jadi, meskipun dia tampak tidak terluka dan masih dapat terlibat dalam kultivasi ganda, dia telah kehilangan kemampuan untuk melanjutkan garis keturunannya. Mendengar ini, utusan Kiri terkejut. Dia tidak pernah memikirkan situasi ini. Dengan penjelasan ini, dampak dari kematian murid-murid keluarga Chen dan kejatuhan Chen Kuan selanjutnya tampak agak dibenarkan. Jadi begitulah adanya. Utusan Kiri berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, biarkan kantor inspektur mengeluarkan pengumuman yang mengizinkan Chen Kuan untuk mengambil cuti. Tugasnya sebagai wakil komandan akan diawasi sementara oleh Huang Qiang. Setelah beberapa waktu, dia seharusnya bisa pulih, karena waktu dapat menyembuhkan segalanya, dan waktu adalah obat terbaik. Chen Kuan memiliki sisa umur hampir 2000 tahun. Dia pasti akan menemukan jalan keluar. Jika dia dapat terus menerobos, alam transformasi keilahian mungkin dapat dicapainya. Saat itu, dengan metode kultivasi ganda indera keilahian, bukan tidak mungkin baginya untuk memiliki keturunan. Katakan padanya pikiranku dan biarkan dia bersorak dan bekerja keras pada kultivasinya. Setelah mengatakan itu, utusan Kiri King Feng tidak lagi berbicara. Sebagai seorang kultivator transformasi keilahian sendiri, dia tahu betapa sulitnya untuk menerobos alam transformasi keilahian. Di luar kekayaan, hukum, dan wilayah, seseorang juga membutuhkan keberuntungan dan kesempatan untuk memiliki secercah harapan untuk terobosan. Bahkan utusan Kiri meragukan dia akan mampu mencapai sejauh ini jika dia berjalan di jalur kultivasi lagi. Kalau tidak, mengapa hanya ada dua ahli transformasi keilahian, utusan Kiri dan Kanan, selain tuan kota di kota abadi yang luas dengan penduduk yang tak terhitung jumlahnya? Tentu saja, pasti ada ahli dunia tersembunyi di kota, seperti orang yang memadatkan metode ilahi visualisasi gagak emas matahari agung sebelumnya. Namun, memikirkan hal ini, utusan Kiri tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Lebih dari 10 hari telah berlalu, dan masih belum ada berita dari pihak lawan, membuatnya tidak yakin apakah mereka telah jatuh. Ngomong-ngomong, pastikan penyelidikan terhadap Grand Solar Golden Cross Senior itu tidak berhenti. Segera beritahu aku begitu ada berita. Ya, kediaman utusan Kanan. Dengan banyaknya urusan yang harus ditangani di kantor urusan internal, King Feng cukup sibuk. Meskipun stabilitas yang datang dengan mengelola urusan internal, banyak tugas yang sangat membosankan. Hanya setelah menyelesaikan tugas hari ini, utusan Kanan punya waktu untuk beristirahat sejenak. Bawahannya, memikirkan rumor tertentu dan ingin mendapatkan bantuan dari utusan Kanan, memutuskan untuk menyebutkannya selama istirahat ini. Utusan Kanan, apakah Anda kebetulan tahu tentang sebuah berita baru-baru ini? Apa itu? Tanpa mengangkat kepalanya, Ming Yue mendengar bawahannya melanjutkan, ternyata Chen Kuan tidak bisa lagi memiliki anak, jadi setelah garis keturunan keluarga Chen terputus, dia benar-benar putus asa. Ada hal seperti itu. Apakah sumber informasi ini dapat dipercaya? Setelah mendengarkan kata-kata bawahannya, Bright Moon tidak bisa menahan senyum, meskipun nadanya skeptis, dia berpikir dalam hati, jadi, begitulah adanya. Tidak heran, Chen Kuan berani tidak menghormatinya saat itu. Ternyata dia tidak perlu khawatir sekarang. Lagi pula, ketika Chen Mansion di kota atas dihancurkan, wajar baginya untuk mempertaruhkan segalanya untuk berada di sisi baik utusan Kiri dan mencari keadilan. Selain itu, dalam keadaan seperti itu, jika dia tidak tenang dan sesuatu benar-benar terjadi padanya, utusan Kiri King Feng mungkin akan menggunakan kasus Chen Kuan sebagai contoh bagi bawahannya, memberi hadiah kepada keluarga Chen dengan lebih banyak manfaat di luar imajinasi. Sangat disayangkan bahwa Chen Kuan sendiri tidak memperoleh keuntungan apapun selama peristiwa tulang belakang langit dan bumi. Rumah keluarga Chen baru saja dibangun ketika mengalami bencana seperti itu. Fakta bahwa tidak ada iblis hati yang lahir sudah dapat dianggap sebagai keberuntungan. Baiklah, jangan bahas ini lagi, itu membuatku tampak picik. Namun, kebencian ini adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Kalau begitu, mintalah seseorang untuk mengawasinya. Jangan biarkan dia terbangun dari rasa sakitnya. Karena dia memilih untuk merosot, maka dia seharusnya tidak berpikir untuk kembali. Biarkan saja dia melanjutkan penurunannya dengan jujur. Ya, aku mengerti. Setahun kemudian,
Saat ini, tidak banyak orang yang memperhatikan Chen Kuan lagi. Hampir semua orang di Kota Abadi tahu tentang seseorang yang memilih untuk merosot karena mereka tidak dapat memiliki keturunan karena esensi mereka yang padat. Tentu saja, tidak ada yang berani membicarakan hal ini di depannya. Bagaimanapun, Chen Kuan masih seorang raja sejati tahap jiwa baru lahir pertengahan. Bukankah menyinggung perasaannya sama saja dengan mencari kematian? Bahkan mereka yang berada di alam yang sama atau lebih tinggi tidak akan berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Dia sekarang dapat disebut sebagai pencari nafkah bagi seluruh keluarganya, dan orang-orang seperti itu tidak boleh diprovokasi. Karena Chen Kuan tidak memiliki masalah lagi, jika dia gelisah dan mengambil tindakan, dia secara alami akan melakukannya tanpa menahan diri. Hanya orang bodoh yang akan memprovokasi dia. Jadi selama setahun terakhir, Chen Kuan menjalani kehidupan yang riang. Secara nama, dia masih wakil komandan Departemen Kebersihan, tetapi dia tidak pernah mengunjungi Departemen Kebersihan lagi. Dalam keadaan seperti ini, utusan Kiri tidak mempersulitnya. Bagaimanapun, Chen Kuan dulunya adalah anjingnya yang paling setia. Sekarang dia hanya menuruti hawa nafsunya sendiri, dan utusan Kiri juga tidak kehilangan apapun. Mengapa utusan Kiri memberi orang lain kesempatan untuk mengkritiknya? Dia bahkan bertindak dengan sempurna, sangat memperhatikan Chen Kuan. Meskipun Liang Seng telah memanjakan diri dalam kemerosotan diri, utusan Kiri masih memperhatikannya dengan pertimbangan ekstra. Situasi ini membuat bawahan dari istana luar negeri semakin setia kepada utusan Kiri. Untuk saat ini, Chen Kuan telah menjadi contoh hidup bagi mereka. Selama Anda setia, tanpa agenda tersembunyi, dan menjalankan tugas Anda dengan kemampuan terbaik Anda, bahkan jika Anda membuat kesalahan kecil, tidak akan ada hukuman. Dalam keadaan seperti itu, siapa di istana luar negeri yang tidak akan setia kepada utusan Kiri? Namun, tidak seorang pun tahu bahwa saat ini, Liang Seng menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Dia hanya perlu berjuang selama 2000 tahun lagi, dan dia bisa sepenuhnya membebaskan dirinya. Pada saat itu, dia pasti akan membuat terobosan lain, dan mungkin tidak ada seorang pun di Kota Abadi panjang umur yang memiliki kekuatan untuk mengancamnya. Bahkan penguasa Kota Panjang Umur tidak akan mampu melakukan itu. Dalam hal itu, apa salahnya menjadi orang yang sia-sia selama 2000 tahun? Memiliki kekuatan saat menjadi sampah berarti kehidupan yang sangat bebas. Sekarang di dalam Kota Abadi, hampir semua orang dari rumah-rumah dalam dan luar hingga utusan kiri dan kanan menganggapnya sebagai orang yang tidak penting. Keterampilan aktingnya akhirnya menipu semua orang, tetapi siapa di dalam Kota Abadi yang bisa membuang-buang waktu seperti dia? Berkultivasi adalah tentang memanfaatkan setiap detik. Dalam hal ini, siapa yang akan mencurigai sandiwaranya? Bagaimanapun, dia tidak berkultivasi dengan serius selama setahun penuh. Paviliun Lembah Dao. Setelah minum, Liang Seng terhuyung keluar dari pintu. Penjaga toko secara pribadi mengantarnya keluar. Begitu dia kembali, dia menamparkan wajah pelayan itu. Baru saja, pelayan itu bergumam pelan, pemabuk ini tampaknya benar-benar tidak bisa ditebus. Tidak heran pelayan itu akan berkata seperti itu. Selama setahun terakhir, Chen Kuan selalu mabuk setiap hari. Di mana keanggunan seorang raja sejati jiwa baru lahir. Little Four, ini terakhir kalinya aku memukulmu. Jika aku mendengarmu berbicara omong kosong lagi, kau bisa meninggalkan paviliun Lembah Dao. Tuan, jangan marah. Saya tahu saya salah. Saya berjanji tidak akan bicara omong kosong lagi. Penjaga toko itu tidak berbicara lagi dan langsung kembali ke meja kasir. Namun, sekilas ia melihat Liang Seng pergi dari sudut matanya, ia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Setahun yang lalu, Chen Kuan masih bersemangat, menang melawan utusan kanan dengan cara yang tidak terduga dan menjadi terkenal untuk sementara waktu. Sekarang ia telah menjadi pemabuk. Jika bukan karena fakta bahwa ia adalah seorang raja sejati jiwa baru lahir dan utusan kiri masih berpegang pada kasih sayang lama, segalanya akan menjadi lebih menyedihkan baginya. Namun, ini juga menunjukkan aturan Kota Abadi. Kekuatan adalah fondasinya. Biarkan Chen Kuan mencoba menjadi seorang Taois inti emas biasa. Utusan kiri bahkan tidak akan peduli, dan di mana dia akan menemukan kehidupan yang begitu riang. Ketika Chen Kuan kembali ke rumahnya, dia langsung pergi tidur. Namun saat ini, dia tidak memiliki sedikit pun jejak mabuk.
Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak situasi rumit di kota abadi, bahkan bisnis bodhisattva pemberi membutuhkan semacam latar belakang agar berhasil. Selama setahun terakhir, Liang Seng tampak menganggur dan merosot, tetapi sebenarnya, dia mengamati semuanya dengan mata kritis. Dia melihat banyak hal lebih jelas daripada yang lain. Mungkin karena dia menjadi orang luar, sehingga dia dapat melihat banyak hal dengan lebih jelas. Lagi pula, siapa di kota abadi yang akan peduli dengan seorang pemabuk yang hidup di dunia mimpi? Sama seperti bisnis bodhisattva pemberi, latar belakang utusan kiri dan kanan kurang lebih terlibat di baliknya. Tampaknya distrik lampu merah ini telah menjadi jaringan mata-mata utusan kiri dan kanan, namun, ini normal. Bahkan tempat-tempat seperti kedai minuman, tempat informasi tersebar, memiliki latar belakangnya sendiri. Jadi, bagaimana distrik lampu merah bisa berbeda? Bagaimanapun, para kultivator juga manusia, dan mereka juga memiliki keinginan. Selama ada keinginan, akan ada mata-mata dan pengaturan. Kota abadi membutuhkan stabilitas, dan ini hanyalah metode rutin. Namun, ada satu tempat yang mengejutkan Liang Seng. Itu adalah kediaman Cui Wei yang dicari Huang Qiang dan yang lainnya sebelumnya. Tampaknya latar belakangnya tidak ada hubungannya dengan utusan kiri dan kanan tetapi terkait dengan beberapa keluarga di kota itu. Namun, di bawah pengamatan Liang Seng, dia menemukan bahwa orang di baliknya sebenarnya adalah pelayan Su dari rumah Tuan Kota. Kediaman Tuan Kota mengendalikan utusan kiri dan kanan, dan baik bagian dalam maupun luar kota berada di bawah kendali Tuan Kota. Jadi mengapa dia perlu melewati utusan kiri dan kanan dan mendirikan kediaman Cui Wei secara terpisah? Selain itu, jika bukan karena Liang Seng yang memiliki pengetahuan luas tentang indera ketuhanannya dan tidak ada yang dapat mendeteksinya, dia mungkin tidak akan menemukan bahwa dalang sebenarnya di balik layar adalah Su Jintian. Karena itu, Liang Seng secara khusus menyelidiki situasi Su Jintian. Semakin dia menyelidiki, semakin dia merasa bahwa dia tidak dapat melihat sisi lain. Orang hanya dapat mengatakan bahwa situasi saat ini di kota abadi, selain dari para kultivator yang kuat, tidak ada bedanya dengan intrik duniawi dan urusan sekuler. Namun, Liang Seng tidak terlalu peduli tentang hal itu. Apa hubungannya dengan dia? Dia hanya sia-sia setelah keluarganya dimusnahkan. Adapun apa artinya bagi Su Jintian untuk menjadi pengurus Tuan Kota, apa hubungannya dengan Liang Seng? Liang Seng sengaja menyelidiki kekuatan di balik begitu banyak bodhisattva pemberi karena alasan yang sangat sederhana. Bagaimana? Mungkin seorang yang tidak berguna seperti dia tidak menikmati anggur, kekayaan, dan kesenangan. Lebih jauh lagi, seorang kultivator yang telah kehilangan kemampuan untuk menghasilkan keturunan mungkin akan benar-benar merusak dirinya sendiri jika dia sering mengunjungi distrik lampu merah. Tidak akan ada cara baginya untuk mendapatkan kembali semangatnya, bukan? Mungkin saat itu, dia akan dianggap sebagai orang yang merusak diri sendiri, tidak berguna, dan tidak mampu melakukan hal-hal besar. Itulah efek yang diinginkannya. Terlebih lagi, pada saat itu, karena statusnya sebagai raja sejati jiwa baru lahir, tidak ada seorang pun yang mau memprovokasinya. Ini hanyalah contoh terbaik dari cara untuk menyia-nyiakan hidupnya. Bahkan lebih riang daripada saat dia menjadi putra sulung yang tidak berguna di kota Jinzhou saat itu. Saat itu, Liang Seng tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi, Liang Seng sudah menghitung waktu untuk rencana selanjutnya. Dia berencana untuk maju selangkah demi selangkah, berusaha menjadi benar-benar tidak berguna dalam tahun depan. Tahun ini, dia sudah menjadi pemabuk yang dibenci, dan tahun depan, dia akan menjadi lebih keterlaluan. Sayangnya, bahkan rencana terbaik pun bisa mengalami kecelakaan. Dia sudah membuat rencana, tetapi keesokan harinya, dia tiba-tiba dipanggil ke rumah utusan kiri. Namun, dia sama sekali tidak khawatir tentang ini, karena dengan metode mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, tidak ada tanda-tanda kemalangan besar. Sebaliknya, itu tampaknya memberinya sedikit rasa lega. Apa sebenarnya kabar baik itu? Utusan kiri adalah bintang keberuntungannya. Liang Seng tidak memiliki kekhawatiran di hatinya. Bahkan jika itu bukan kabar baik, dia tidak akan terlalu gugup. Selama penguasa kota Zhen Yuan tidak bergerak, siapa di kota abadi ini yang bisa menjadi lawannya? Saat ini, dia berada di tahap pemurnian ki dan transformasi keilahian dalam kultivasi kuno, setara dengan alam jiwa baru lahir akhir. Ditambah dengan kekuatan ilahi visualisasi gagak emas matahari agungnya,
bahkan utusan kiri dan kanan saat ini bukanlah tandingannya. Di kota abadi panjang umur, aku tak terkalahkan dengan hanya satu orang di bawahku. Ketika utusan kiri melihat Liang Seng, dia tidak bisa menahan cemberut. Meskipun dia tahu tentang keadaannya yang merusak diri sendiri, melihatnya dengan matanya sendiri masih membuatnya merasa agak kecewa. Pada saat ini, meskipun Liang Seng belum minum, bau alkohol yang pekat padanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia baru saja bangun dari mabuk. Hanya karena Chen Kuan adalah raja sejati jiwa baru lahir, dia tidak perlu khawatir tentang kerusakan yang disebabkan oleh alkohol dan kesenangan. Jika tidak, setiap kultivator tingkat rendah akan menderita cedera fisik jika mereka tidak menggunakan mana mereka untuk memurnikan anggur spiritual. Setelah mencapai alam jiwa baru lahir, tidak perlu khawatir tentang kerusakan kecil ini, karena tubuh akan secara otomatis pulih di bawah kekuatan yang kuat. Chen Kuan, tahun lalu kamu pergi ke kota bawah untuk mengunjungi generasi muda desa Chenmu. Apakah kamu melihat sesuatu yang tidak biasa? Liang Seng mendengar ini dan berpikir. Tampaknya utusan kiri telah menemukan rumah gua dari alam transformasi keilahian tempat gereja semua makhluk pernah menggali teknik ilahi visualisasi kekeringan. Pada saat ini, Liang Seng menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kalau saja aku tidak membiarkan murid-murid keluarga Chen di kota bawah kembali. Jika mereka tetap di sana, mereka tidak akan mati. Mendengar ini, utusan kiri tidak bisa menahan rasa kesal. Bagaimana mungkin, Chen Kuan, menunjukkan sikap seperti wanita, di mana sedikit pun jejak keanggunan seorang raja sejati jiwa baru lahir. Chen Kuan, berhentilah menangis. Pikirkan baik-baik, apakah kamu melihat sesuatu yang tidak biasa di sekitar desa Chen saat itu? Ini adalah informasi yang dikirim oleh Departemen Investigasi Biro Urusan Internal. Lihatlah sekarang dan pikirkan baik-baik. Jangan mengecewakanku. Liang Seng tidak punya pilihan selain mengambil slip giok dan menyadari apa yang terjadi di kota bawah setelah indera ilahinya bergerak. Seperti yang telah diantisipasinya, rumah gua dari alam transformasi keilahian yang tersembunyi telah ditemukan. Bahkan jika Liang Seng berpura-pura tidak berguna, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat ini. Lagi pula, jika bukan karena gereja semua makhluk yang memusnahkan para pengikut keluarga Chen di kota langit, bagaimana dia bisa membawa para pengikut keluarga Chen dari kota bawah kembali? Selain itu, situasi saat itu terlalu kebetulan. Sangat mudah untuk menganalisis alasannya dari isi slip giok itu. Gereja semua makhluk mungkin dengan sengaja menargetkan keluarga Chen untuk menutupi pergerakan mereka di kota bawah. Utusan kiri, apakah Anda mengatakan bahwa semua ini dilakukan oleh gereja semua makhluk? Mereka dengan sengaja menargetkan keluarga Chen saya untuk menutupi pergerakan mereka di kota bawah. Utusan kiri mengangguk dan merasa lega. Untungnya, Chen Kuan hanya orang yang tidak berguna dan tidak benar-benar tidak berguna. Ketika dia melihat hasil penyelidikan, dia bisa menebak kebenaran umumnya. Jadi, gereja semua makhluklah yang sebenarnya menyebabkan kehancuran keluarga Chen-ku. Jika bukan karena tindakan mereka, garis keturunan keluarga Chen-ku tidak akan terputus, kan? Setelah mengatakan ini, Liang Seng tiba-tiba mendongak, kilasan inspirasi di dalam hatinya. Dia datang dengan ide baru, dia bisa memanfaatkan situasi dan sepenuhnya menjauhkan diri dari pusaran air yang merupakan kota langit. Utusan kiri, aku meminta izin untuk pergi ke kota bawah untuk menyelidiki kebenaran. Jika aku tidak dapat menemukan apapun dalam setahun, aku akan tinggal di sana selama 10 tahun. Jika aku tidak dapat menemukan apapun dalam 10 tahun, aku akan tinggal di sana selama 100 tahun. Bagaimanapun, pertarunganku dengan gereja semua makhluk tidak akan pernah berakhir. Begitu aku mendapatkan hasilnya, aku hanya berharap bahwa Anda, utusan kiri, dapat memberiku kesempatan untuk membalas dendam. Melihat semangat juang yang tiba-tiba dalam, Chen Kuan, di hadapannya, utusan kiri agak terkejut. Jika dia tahu ini lebih awal, mengapa dia membuang-buang waktu setahun membiarkan Chen Kuan jatuh ke dalam kebejatan seperti itu? Memang, keinginan adalah kekuatan pendorong bagi semua kultivator, apakah itu keserakahan atau kebencian. Faktanya, itu semua adalah keinginan dari dalam diri seseorang. Tanpa banyak berpikir, utusan kiri langsung mengangguk dan menyetujui permintaan Liang Seng. Baiklah, berapapun tenaga yang Anda butuhkan, saya akan meminta orang-orang bekerja sama sepenuhnya.
Liang Seng menggelengkan kepalanya. Aku sudah cukup sendirian. Dengan lebih banyak orang, targetnya akan terlalu besar. Mengingat sifat pemberontak gereja semua makhluk, memiliki lebih banyak orang bukanlah hal yang baik. Terlebih lagi, aku sekarang hanya sampah. Jika aku pergi ke kota bawah sendirian, tidak ada yang akan memperhatikanku, kan? Setelah mendengar ini, utusan kiri mengangguk berulang kali. Tidak mengherankan bahwa dia pernah menyukai bawahan ini. Selama semangatnya pulih, pikirannya selalu jernih. Baiklah, kalau begitu lakukan apa yang kau katakan. Selain itu, untuk memudahkanmu pergi ke kota bawah dan menyelidiki kebenaran, aku bisa membantumu. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan utusan kiri, Liang Seng mengangguk. Tidak heran seseorang yang telah berjuang melawan utusan kanan selama ribuan tahun memiliki hati yang kotor. Namun, pada saat ini, Liang Seng akhirnya memastikan satu hal, dia benar-benar dapat membunuh utusan kiri tanpa bahaya apapun. Untuk sementara, dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Dan lagi pula, pergi ke kota bawah baik untuknya, karena di sanalah kebebasannya yang sebenarnya berada. Di kota bawah, baik utusan kiri dan kanan maupun Departemen Kebersihan Urusan Internal tidak akan terlalu memperhatikan. Kota bawah jarang memiliki orang sejati tahap inti emas, siapa lagi yang bisa memerintah selain dirinya sendiri. Ini sempurna. Suatu hari kemudian, Chen Kuan dimarahi oleh utusan kiri dan diturunkan jabatannya ke kota bawah. Utusan kiri secara pribadi menyatakan bahwa Chen Kuan dapat kembali ke kota atas setelah dia membereskan semuanya. Berita itu dengan cepat menyebar, dan semua orang mendesah bahwa utusan kiri benar-benar baik dan murah hati kepada Chen Kuan. Jika Chen Kuan terus menurun seperti tahun sebelumnya, dia akan benar-benar terbuang sia-sia. Energi spiritual di kota bawah jauh lebih rendah daripada di kota atas. Dalam kondisi keras seperti itu, setiap kultivator akan merasa tak tertahankan. Kalau tidak, mengapa populasi besar kota bawah berusaha keras untuk naik ke atas? Bahkan jika butuh 100 tahun untuk memperbaiki, Chen Kuan, itu tidak akan menjadi masalah dibandingkan dengan masa hidupnya. Utusan kiri mampu menunggu dengan sabar. Hanya bisa dikatakan bahwa utusan kiri itu baik. Kalau tidak, siapa yang akan peduli dengan bawahan yang dengan sukarela jatuh ke dalam kebejatan? Di kota langit, ada lebih dari cukup banyak kultivator yang mencoba memanjat ke atas. Kota atas, sudut gelap tertentu. Apakah kamu yakin bahwa Chen Kuan benar-benar diturunkan pangkatnya ke kota bawah setelah membuat utusan kiri marah, dan tidak ada alasan lain? Tidak. Menurut mata-mata di rumah utusan kiri, ketika utusan kiri sangat marah, dia bahkan mematahkan kursinya sendiri. Jadi kali ini, tidak ada masalah dengan Chen Kuan pergi ke kota bawah. Itu bagus. Namun, Chen Family Manor masih dekat dengan rumah gua tempat kultivator transformasi keilahian meninggal. Pada saat ini, kamu harus membuat beberapa pengaturan. Ingat, kamu harus mengawasi setiap gerakan Chen Kuan. Jangan anggap enteng. Bahkan setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, kamu tidak boleh lengah. Saya mengerti, tetua. Kamu dapat yakin. Sekarang setelah formalitasnya selesai, izinkan aku memberitahumu kabar baik. Sudah ada beberapa Nas Chen Soul Master di sekte kita yang telah berhasil mempraktikkan teknik visualisasi. Surga memberkati sekte semua makhluk hidup kita. Kali ini, kekuatan kita telah meningkat pesat, dan impian kita semakin dekat. Benarkah? Itu berita bagus. Memang, itu hal yang baik untuk sekte semua makhluk hidup kita. Ngomong-ngomong, apakah kau punya petunjuk tentang keberadaan kultivator anonim yang memadatkan metode kontemplasi gagak emas matahari agung setahun yang lalu? Tingkat tinggi sekte kita dengan suara bulat percaya bahwa dia memiliki tingkat kultivasi seperti itu tetapi selalu menyembunyikannya, menyiratkan bahwa dia tidak sejalan dengan orang-orang yang rusak di kota abadi. Jadi, jika kita dapat menemukan di mana orang senior itu berada atau jika dia telah meninggal, kita harus menemukan warisannya, itu akan sangat membantu perkembangan sekte kita. Tetua, kami masih belum menerima informasi apapun tentang keberadaan orang senior itu untuk saat ini. Namun, belum ada kemajuan di sisi City Lord Mansion juga. Tampaknya tingkat kultivasi orang senior ini mungkin setidaknya pada tahap akhir transformasi keilahian, jika tidak, dia tidak akan bisa bersembunyi dengan baik. Tapi yakinlah, tetua, kami akan menemukan orang senior itu sesegera mungkin dan mengalahkan anjing-anjing dari kota abadi itu.
Aku akan menyerahkan semuanya padamu. Untuk semua makhluk, kota bawah. Sementara gereja semua makhluk sedang merencanakan, Liang Seng telah tiba di desa Chen di kota bawah. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan pengamat rahasia yang mengawasinya. Bertindak seolah-olah dia tidak melihat apapun, begitu dia memasuki manor, dia menyuruh para pelayan menyingkirkan semua rumput spiritual di ladang spiritual dan menanamnya kembali. Alasannya tidak masuk akal, ladang spiritual Chen Family Manor seharusnya hanya menanam tanaman spiritual untuk menyeduh anggur spiritual. Berita ini meledak di kota bawah. Tetapi siapa yang berani menasihati terhadap perintah tuan keluarga di Chen Family Manor? Itu akan mencari kematian, bukan? Masalah ini sangat keterlaluan sehingga bahkan mencapai kota langit karena banyak keluarga memiliki bisnis di kota bawah. Karena kelas atas tetap stabil, eksploitasi dan penindasan terhadap kelas bawah terus berlanjut. Namun, ketika utusan kiri mendengar tentang ini, dia tidak bisa menahan senyum. Tampaknya Chen Kuan, yang telah mendapatkan kembali pikirannya, masih berguna. Selain itu, karena utusan kiri membiarkan Chen Kuan pergi ke kota bawah, bawahannya menjadi lebih setia. Bagaimanapun, semua orang ingin mengikuti bos yang teliti. Sekarang yang tersisa adalah melihat kejutan seperti apa yang akan diberikan Chen Kuan kepadanya. Utusan kiri merasa senang, dan pengamat rahasia gereja semua makhluk yang mengawasi Liang Seng menghela napas lega, menganggap bahwa dia hanyalah seorang penumpang gelap yang tidak berguna. Bahkan jika dia adalah raja sejati jiwa baru lahir, selama dia tidak membuat masalah, gereja semua makhluk akan aman. Namun, situasi yang sedang berlangsung membuat semua orang yang mengawasi Liang Seng agak tidak percaya. Karena ada begitu banyak orang di kota bawah dan banyak dari mereka tidak dapat mencapai kultivasi yang tepat, tentu saja ada banyak industri untuk mereka curhat. Seperti kedai minuman, seperti distrik lampu merah, bahkan ada arena pertarungan binatang, tempat mereka yang mendambakan kegembiraan bisa masuk dan bertarung sampai mati. Namun, yang paling menarik perhatian Liang Seng adalah distrik lampu merah. Bagaimanapun, untuk menjadi seorang yang bermoral bejat, seseorang tidak boleh mengabaikan sisi hedonistiknya. Adapun para bodhisattva pemberi di sini, dibandingkan dengan kota atas, mereka agak kurang menarik. Bagaimanapun, para bodhisattva pemberi di sini memiliki kultivasi yang rendah, jadi bagaimana efek dari kultivasi ganda bisa sejelas di kota atas. Namun, raja sejati jiwa baru lahir Liang Seng tetap pergi ke sana. Yang paling mengejutkan, bodhisattva pemberi yang melayani Liang Seng mencapai penyelesaian pemurnian Qi sekaligus, dan bahkan mendapatkan pil pembentukan fondasi, yang secara langsung menerobos ke pembentukan fondasi. Seketika, Liang Seng menjadi kultivator yang paling ingin dilayani oleh para bodhisattva pemberi di kota bawah. Efek dari kultivasi ganda dengan raja sejati jiwa baru lahir sangat kuat. Kota abadi, kota bawah. Waktu berlalu, dan 3 bulan telah berlalu. Selama 3 bulan ini, Liang Seng telah menjalani kehidupan yang sangat nyaman, bahkan makanannya sangat langka. Dia adalah wakil kolonel Departemen Kebersihan dan seorang master jiwa baru lahir di kota atas, dia dianggap sebagai salah satu makhluk yang lebih tinggi. Apalagi yang bisa dikatakan tentang dia berada di kota bawah, di mana ahli pendirian fondasi langka. Di kota bawah, banyak sekali kultivator ingin menjalin hubungan dengan Chen Kuan, atau bahkan hanya menunjukkan wajah mereka di depannya. Jika Chen Kuan dapat mengingat mereka, itu akan menjadi berkah yang sangat besar. Lihatlah bodhisattva pemberi yang telah disukai oleh seorang master jiwa baru lahir dan langsung maju ke penyelesaian pemurnian Qi. Terlebih lagi, dikatakan bahwa dia bahkan menerima hadiah pil pembentukan pondasi dan berhasil dalam pembentukan pondasinya dalam satu gerakan. Jadi, semua orang berusaha mendapatkan bantuan dari Liang Seng. Mereka telah tenggelam ke dunia dan berjuang mati-matian untuk membangun fondasi mereka, tetapi semua upaya mereka tampak seperti lelucon pada saat ini. Wanita ini tidak lebih dari seorang kultivator rendahan dengan profesi yang tercela, anak tangga terendah dari hierarki spiritual, keberadaan yang paling hina. Tetapi kenyataan sangatlah kejam, dia dengan mudah menjadi kultivator tahap pembentukan pondasi, sebuah keberadaan yang hanya bisa mereka kagumi. Siapa yang berani mengatakan apapun di depan seorang kultivator tahap pembentukan pondasi? Hanya mereka yang tidak menghargai hidup mereka. Ada desas-desus bahwa wanita itu ingin secara sukarela menjadi pelayan Chen Kuan, dan melayaninya sampai mati, tetapi Chen Kuan langsung menolaknya.
Ketika mereka mendengar berita ini, semua orang diam-diam bersorak. Bagaimana mungkin orang seperti itu dari anak tangga terendah masyarakat memiliki pikiran bodoh seperti itu? Namun, hasil akhirnya masih sulit bagi mereka untuk terima. Bodhisattva pemberi ini telah berhasil memasuki kota atas dan menjadi salah satu makhluk tingkat tinggi yang selalu mereka impikan. Ada rumor bahwa kepadatan energi spiritual di kota atas sangat kaya, dan para kultivator yang terbiasa dengan kepadatan kota bawah kebanyakan akan merasa pusing saat pertama kali memasuki kota atas. Seluruh kehidupan kultivasi seseorang yang tekun tidak dapat dibandingkan dengan keberuntungan seorang bodhisattva pemberi. Hanya dapat dikatakan bahwa surga benar-benar tidak masuk akal. Hal ini juga menyebabkan para kultivator kota bawah terus-menerus mengawasi rumah besar, Chen Kuan, ingin memanfaatkan setiap peluang yang tersedia. Lagi pula, bagaimana jika hubungan mereka dapat membawa keberuntungan bagi mereka? Liang Seng tentu saja mengabaikan semua ini. Namun, karena ia pernah memuji rasa makanan di luar, ada berbagai macam jalan makanan tepat di luar rumahnya. Jika Anda menyukainya, maka mereka berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan selera Anda. Mereka bermimpi suatu hari berada dalam naungan Chen Kuan. Meskipun kota bawah tidak sebanding dengan kota atas, kepadatan energi spiritual di kota bawah jauh lebih kaya daripada di daerah terpencil. Oleh karena itu, kualitas bahan dan makanan yang diproduksi di sini secara alami luar biasa. Itu adalah pertama kalinya Liang Seng menikmati hidup dengan santai sejak memasuki kota abadi. Bukankah mengejar kehidupan abadi berarti menjalani kehidupan sehari-hari yang begitu riang? Selama waktu ini, Liang Seng akan mencicipi makanan dan berjalan-jalan di siang hari, sambil mengagumi berbagai macam bunga di malam hari. Kadang-kadang, ketika suasana hatinya sedang baik, dia akan menaburkan pupuk pada bunga-bunga, seperti bodhisattva pemberi yang menyelesaikan pemurnian ki-nya dalam satu gerakan. Meskipun Liang Seng sedikit mabuk saat itu, tidak ada yang peduli. Mereka hanya lebih antusias terhadapnya, merasa seolah-olah mereka adalah orang-orang beruntung berikutnya. Sementara Liang Seng menjalani kehidupan yang bebas, para anggota gereja semua makhluk yang mengawasi Chen Kuan menggertakkan gigi karena marah. Bagaimana mungkin orang busuk seperti itu layak menyandang gelar Master Jiwa Baru Lahir? Makhluk macam apa yang dibesarkan di bawah hierarki tetap kota abadi? Meskipun demikian, di tengah kemarahan mereka agak lega. Bagaimanapun, Chen Kuan, yang menikmati anggur dan pesta pora, pasti tidak akan menimbulkan masalah. Pesta poranya, pada kenyataannya, adalah tindakan pengabaian diri. Tampaknya bahkan utusan kiri kota abadi tidak bisa mentolerirnya, jadi dia melemparkannya turun dari kota atas untuk menyelamatkan matanya sendiri. Ketika mata-mata gereja semua makhluk melaporkan tindakan terbaru, Chen Kuan, satu persatu ke atas, seluruh gereja berangsur-angsur menjadi tenang. Namun, mereka tetap tidak lengah, karena kota bawah adalah fondasi gereja semua makhluk. Hanya para kultivator pekerja keras yang tahu betapa tidak adilnya dunia ini dan akan memilih untuk menunggu bersama mereka hingga fajar tiba. Situasinya masih terkendali, tetapi kalian harus terus mengawasinya, dan jangan ceroboh. Selama Chen Kuan berada di kota bawah, kalian harus mengawasinya setiap saat. Tidak peduli apapun, dia masih seorang master jiwa baru lahir, dan jika terjadi kesalahan, gereja kita pasti akan menderita kerugian besar. Tetua, tenang saja, aku sudah menyuruh yang tua menyamar sebagai pedagang di toko pangsit di luar kediamannya. Dengan keterampilan yang tua, Chen Kuan pasti akan terpancing. Yang tua sangat berhati-hati, dan tidak ada masalah selama ini. Dia pasti akan menyelesaikan tugasnya, jadi kamu bisa tenang saja. Itu bagus. Kota bawah, di luar kediaman keluarga Chen. Saat ini, yang tua sedang mengaduk pangsit di dalam panci, mencegahnya saling menempel. Saat dia memikirkan perintah yang diberikan oleh tetua gereja semua makhluk kemarin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu berapa lama dia harus terus mengawasi ini. Mengapa dia harus begitu pandai memasak pangsit? Jika bukan karena itu, dia tidak akan ditugaskan untuk misi ini. Yang tua hanya bisa menghibur dirinya sendiri bahwa banyak keterampilannya adalah kekuatannya, dan bahwa orang-orang yang luar biasa akan selalu memikul tanggung jawab yang lebih besar, masa depan pasti akan menjadi miliknya sendiri. Tepat saat itu, tangan Pak Tua yang sedikit gemetar, tetapi wajahnya tetap tenang, dan dia segera memasang senyum yang memikat. Chen Kuan, telah tiba.
Setiap gerakan Chen Kuan berada di bawah tatapan waspada para pedagang dan pemilik toko di jalan makanan ini. Justru karena kehadirannya, jalan makanan ini berkembang pesat. Penerjemah, 549.690.339. Semua orang di sini berpikir mereka akan menjadi orang yang beruntung berikutnya. Mereka percaya kegagalan mereka untuk membangun yayasan mereka adalah karena kurangnya berkah. Bagi mereka, kehadiran Master Jiwa Baru Lahir Chen Kuan adalah keberuntungan terbesar mereka. Bagaimanapun, Bodhisattva pemberi bersedia membantu mereka, dan mereka lebih memahami hati orang-orang, bukan? Jadi selama mereka memiliki ketekunan, mereka akhirnya akan menemukan kesempatan mereka. Mereka menyaksikan Chen Kuan memasuki toko wonton, dan kecemburuan di mata para pedagang di dekatnya terlihat jelas. Yang tua menyekat tangannya dan segera meletakkan spatulanya, menyiapkan wonton, dan menyapa Chen dengan membungkuk. Raja sejati, apa yang ingin kamu makan hari ini? Liang Seng mengabaikan sanjungan yang disengaja dari yang tua, dan bau alkohol yang kuat pada dirinya tampaknya tidak terpengaruh olehnya. Reaksi yang tua itu normal, karena siapa di sini yang tidak tahu, Chen Kuan. Jika mereka dengan sengaja berpura-pura tidak tahu, Chen Kuan, itu akan menjadi kontraproduktif. Liang Seng tampak sangat malas dan dengan santai berkata, beberapa mangkuk wonton air bening dengan beberapa daun bawang cincang sudah cukup. Rasanya enak kemarin. Mungkin karena energi spiritual yang melimpah, bahan-bahan yang tumbuh di kota bawah sangat lezat. Sangat disayangkan bahwa para pembudidaya di sini selalu fokus pada kultivasi dan jarang menikmati kesenangan dari makanan. Liang Seng, di sisi lain, menikmatinya sepenuhnya. Selama ada permintaan, seseorang akan mempelajarinya, dan itulah pengaruh dari seorang master jiwa baru lahir di kota bawah. Yang tua dengan cepat menyajikan wonton, dan Liang Seng menyesap kaldunya, merasa sangat lezat. Adonan wonton yang lembut itu nikmat, dan daging kenyal dari beberapa binatang iblis yang tidak dikenal digunakan di dalamnya. Liang Seng makan dengan sangat bersemangat. Selama 1000 tahun terakhir, dia hampir melupakan kebahagiaan semacam ini, tetapi sekarang dia merasa puas dengannya. Nafsu makannya tak terpuaskan, dan dia melahap 10 mangkuk pangsit tanpa basa-basi sebelum merasa puas. Tentu saja, bagi seorang Naschen Soul Master, memakan 100 mangkuk tidak akan membuatnya kenyang. Tetapi, itu hanyalah kenikmatan dari makanan. Kebahagiaan adalah yang terpenting. Merasa puas, Liang Seng dengan santai melemparkan batu roh kelas menengah. Suara tiba-tiba menghirup udara dingin memenuhi jalan, membuat suhu di sekitarnya sedikit turun. Oud yang sangat beruntung. Di bawah rangsangan ini, aroma makanan lezat di jalan menjadi lebih kuat, dan hampir semua orang berharap Chen Kuan akan menyukai toko mereka. Namun, Liang Seng berbalik dan pergi tanpa perasaan yang tersisa. Yang lain tentu saja kecewa, tetapi mereka tidak terlalu berkecil hati. Selama Chen Kuan masih berada di kota bawah, mereka masih memiliki kesempatan. Bukankah perjuangan para kultivator adalah tentang menunggu dengan sabar kesempatan untuk datang? Liang Seng sangat memahami pikiran mereka, tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Selama dia bisa menikmati hidup, mengapa tidak? Mengenai kunjungannya ke toko pangsit, dia tahu bahwa yang tua adalah mata-mata gereja semua makhluk. Dia tidak ada di sana untuk menguji yang tua tetapi untuk membuatnya tenang sehingga dia tidak akan mengganggunya. Jika tidak, dia harus membunuhnya, karena siapapun yang tidak membuatnya bahagia akan dikirim ke surga. Dengan penguasa kota-kota abadi panjang umur yang belum muncul, Liang Seng sekarang memiliki keyakinan untuk menjadi tak terkalahkan. Orang bodoh mana yang akan buta akan hal itu? Namun, selama 3 bulan terakhir, Liang Seng tidak bisa tidak mengagumi kekuatan gereja semua makhluk, yang telah bertahan di bawah penyelidikan utusan kiri dan kanan. Memang, teknik mereka tidak sederhana. Kemampuan mereka untuk menyembunyikan diri dapat dianggap sebagai ahli. Master jiwa baru lahir biasa mungkin akan tertipu oleh penyamaran mereka. Oud yang sebenarnya adalah orang sejati inti emas tahap akhir dan tokoh terkemuka di kota bawah yang dapat mendirikan sekte. Tidak seorang pun akan mengira bahwa Oud yang akan memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Hanya dapat dikatakan bahwa gereja semua makhluk sangat berhati-hati dan siap sedia. Namun, justru karena tingkat kultivasi mereka, pangsitnya begitu lezat. Bagaimanapun, pangsit itu dimasak khusus oleh seorang Taois inti emas yang bersungguh-sungguh. Liang Seng tidak merasa terancam di kota bawah,
jadi dia tentu saja tidak mengekspos mereka. Sebaliknya, dia pikir itu hal yang baik, karena dapat memuaskan keinginannya untuk makan. Dan begitulah, kehidupan yang tenang ini berlanjut, dan 1 tahun lagi berlalu. Orang-orang di kota atas hampir melupakan Chen Kuan, dan kadang-kadang seseorang mengungkitnya, menepuk dahi mereka. Apakah maksudmu Master Jiwa baru lahir yang telah menyerah pada dirinya sendiri? Sungguh disayangkan tentang kerja keras utusan Kiri. Orang itu tidak bisa diselamatkan. Namun, selama tahun ini, utusan Kiri bersikap acuh tak acuh terhadap Chen Kuan, seolah-olah semua orang telah melupakannya. Tetapi siapa yang tahu bahwa utusan Kiri diam-diam memperhatikan gerakan Chen Kuan selama ini, sudah lebih dari setahun. Apakah ada berita dari Chen Kuan, melaporkan kepada utusan Kiri? Menurut laporan terakhir Komandan Chen, sejauh ini tidak ada pergerakan dari sisa-sisa gereja semua makhluk. Tampaknya rumah gua telah sepenuhnya ditinggalkan, atau mungkin, atau apa, atau itu bukan perbuatan gereja semua makhluk, dan mungkin hanya keturunan pendahulu yang tidak disebutkan namanya yang mengambil kembali warisan itu. Utusan Kiri tetap diam setelah mendengar ini karena memang itu kemungkinan. Namun, situasi saat itu terlalu kebetulan, dan kebetulan berarti ada sesuatu yang salah. Lupakan itu, beritahu Chen Kuan untuk terus menyelidiki di kota bawah dengan hati-hati. Dan, untuk kota atas, jangan lengah dan terus mencari. Jangan menimbulkan masalah, karena penguasa kota mungkin meninggalkan pengasingan.